Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang apa itu RBF atau Resting Bitch Face. Mungkin dari sebagian kalian masih belum tahu atau bahkan asing dengan sebutan ini. Jadi RBF atau Resting Bitch Face ini adalah sebuah sindrom yang mungkin menyerang jutaan orang di seluruh dunia. Sindrom ini ditandai dengan ekspresi natural yang sering dipersepsikan seperti orang yang tidak tertarik atau bahkan tak peduli. Riset dari Nordus Information Technology, Jason Rogers dan Abim Majbet menganalisa lebih dari 10.000 ekspresi yang dipindai menggunakan face reader, dan mereka menemukan fakta bahwa ekspresi rata-rata manusia terdiri dari 97% ekspresi alami dan 3% ekspresi emosi. Rogers dan Majbet tak memiliki jawaban yang pasti akan adanya RBF ini. Namun mereka menduga bahwa budaya sekitar dan genetik ikut berpengaruh. Namun penyebab utamanya bisa jadi soal bagaimana kamu menahan wajahmu selama ini. Majbet mendeskripsikan RBF terlihat seperti salah satu bibir tertarik ke dalam, mata menyipit, dan sudut bibir sedikit terangkat, namun tak sampai tersenyum. Aku tertarik untuk membahas topik ini dikarenakan aku pun juga mengalami atau resting bitch face ini juga terjadi kepada aku dan juga sebagian teman-temanku sih. Nah, so kalian pernah nggak sih suatu ketika itu diginiin sama orang lain? Mbaknya kenapa? Mbak kok jutek mulu sih, cemberut mulu. Mbak senyum dong, kamu tuh lebih cantik kalau senyum loh. Mbak sinis amat, ataupun perkataan yang hampir sama seperti itu. Oke. Bagi orang-orang yang punya wajah resting bitch face, hal kayak itu mereka itu kadang bingung. Maksudnya tuh mereka harus ngomong gimana sama orang yang ngomong kayak gitu. Maksudnya ya udah, ini wajah gue. Maksud aku itu sebenarnya kita yang punya resting bitch face sebenarnya juga nggak mau kelihatan seperti itu di depan umum. Nah, ketika kita dibilang seperti itu, kayak Mbak kenapa sih, ada masalah ya? Kita juga nggak mungkin langsung ngomong I have a resting bitch face. Orang-orang pasti kan nggak semuanya tahu tentang hal itu. Aku cerita dari pengalamanku sendiri ya. Jadi dulu itu pas awal masuk SMA, kelas 1 SMA, itu kan masih zamannya nyari-nyari bangku dan nyari temen gitu kan. Nah, aku punya satu temen yang kebetulan sekarang jadi temen deket aku. Dia itu baru ngomong ke aku setelah beberapa tahun kita temenan. Dia itu bilang gini, dulu aku kira kamu itu orangnya jutek loh, dan aku gak nyangka ternyata kamu orangnya sereceh sekarang dan seasik sekarang. Katanya dulu pas awal masuk SMA dia kan cari bangku dan cari temen. Nah, dia itu tanya sama aku kayak gini, Mbak ini bangkunya kosong nih. Terus aku itu spontan jawab gini ke dia, udah ada yang nempatin gitu. Nah, temen deket aku ini bilang kayak gini, kamu itu bilangnya sambil sinis, jadi kamu bilangnya udah ada yang nempatin, sambil aku ngelirik gitu. Dan aku pun gak nyadar kalau aku ngelakuin hal itu. Jadi aku kayak masa. Nah, temanku ini pas awal ketemu aku mikir kayak gini, anjir orang ini gak asik deh kayaknya buat jadi temen gitu. Nah, ternyata naik ke kelas 11 dia jadi teman dekat aku sampai aku kuliah ini, sampai detik ini sih. Jadi ya mungkin itu pentingnya buat kita nggak boleh mandang orang dari covernya aja, karena nggak selalu apa yang kita temuin di awal pertemuan itu bakalan jadi patokan orang itu seperti apa, kayak gitu. Pengalaman kedua, ini pengalaman yang cukup memalukan sih. Waktu itu aku kan ada kelas, jadi kuliah, terus dosenku ini lagi cerita ya sambil nyampein materi itulah. Terus ada momen dia itu kayak ngelucu, dan itu emang lucu sih. Terus teman sekelasku itu ketawa semuanya. Terus aku ya ketawa, cuma menurut aku itu belum tahap yang lucu banget. Jadi aku ketawanya itu cuma kayak gitu.
Terus aku sambil noleh ke temen aku, udah gitu. Dan ternyata dosen aku ngeliatin aku pas itu. Aku langsung ditegur kayak gini, "Mbak yang kerudung biru dongker, ini salah satu contoh masa kecilnya ada beban, masa kecilnya ada tekanan dan kurang bisa mengekspresikan diri." Anjir, aku spontan kayak, aku diem aja sih. Terus dia bilang, "Mbaknya coba dilatih untuk bisa tersenyum dengan ikhlas." Intinya kayak gitulah. Kayak aku itu senyum kepaksa waktu dia ngelucu kayak gitu. Terus aku awkward banget dan aku malu banget gitu kan. Bayangin itu teman sekelas aku mengetahui hal itu gitu kan. Ini pengalaman ketiga. Mungkin masih banyak pengalaman yang lain, bahkan mungkin banyak banget, tapi aku jelasin sampai ketiga ini aja. Jadi aku itu kan kerja part time di Malang ini. Terus aku itu bagian kasir, dan setiap pulang kerja bosku itu selalu evaluasi gimana kerja karyawannya, dan selalu dibilang seperti ini, kalian itu kalau ke customer itu yang ramah ya, apalagi kasir, jangan cemberut mulu. Aku yakin dia itu pasti bilang kayak gitu khususnya ke aku, soalnya aku kan bagian kasir gitu toh. Suatu ketika temanku ini bilang gini ke aku, teman kerjaku, si bos kemarin bilang gini ke aku, "Aziza itu kenapa sih kok kayak hawanya itu nggak enak banget, kayak cemberut mulu," katanya gitu. Terus aku ya, oh ya udah, aku gitu aja. Terus pas suatu ketika aku itu dieval sendiri, jadi teman-temanku pada suruh pulang, aku itu dieval sendiri, dan bosku tuh tanya gini, "Mbaknya kenapa kok akhir-akhir ini kayak beda?" Intinya bosku itu ngerasa kalau aku itu sekarang kerjanya nggak seceria dulu gitulah. Terus aku cuma mau bilang, "I have a resting bitch face," tapi ya nggak mungkin juga lah ya. Aku juga ngerasa kalau punya resting bitch face ini atau muka jutek ini berdampak banget sih sama lingkungan aku. Jadi ketika ada orang baru yang saat itu pingin tanya sesuatu ke aku, dan kebetulan yang di sampingku itu ada orang lain atau temanku, mereka lebih memilih untuk bicara sama orang yang di sebelahku, jadi bukan ke aku. Mungkin wajah yang aku tampilkan sama mereka itu udah nggak ngeenakin, jadi udah jutek. Nah, makanya mereka itu sering memilih untuk bicara ke orang lain daripada aku. Kadang aku sampai mencoba untuk aku tersenyum, kayak aku senyum tipis untuk emang sih untuk kita yang punya resting bitch face atau wajah jutek ini harus punya usaha lebih untuk bagaimana kita tampil di depan umum gitu kan. Dan aku sempat baca-baca artikel dan juga video di YouTube. Emang ada beberapa cara supaya resting bitch face ini bisa kita minimalisir lah. Dan salah satunya itu yang pertama, kalian harus sering-sering berkaca. Maksudnya kalian lihat wajah kalian di kaca, dan kalian harus latihan untuk selalu tersenyum dan positive thinking. Kemudian biasakan kalian itu welcome sama orang baru dan menyapa ataupun kalian senyum, karena bagi orang lain senyum meskipun sedikit itu udah kelihatan bahwa mereka itu dianggap ada gitu loh. Jadi mereka itu merasa dihargai seperti itu. Nah, yang paling anti mainstreamnya ada video YouTube yang aku temuin itu, jadi ada suntik macam kayak suntik botox gitu. Jadi emang fungsinya buat memperbaiki kontur wajah biar nggak kelihatan sinis gitu. Tapi menurutku itu agak resiko sih. Jadi buat kalian yang punya resting bitch face, it's okay lah, maksudnya nggak usah insecure dan you are not alone, karena aku sendiri pun seperti itu. Dan solusi yang berikutnya, mungkin ketika kalian dibilang atau dikatain wajah kalian jutek, kalian keep calm aja, maksudnya nggak usah terlalu
kalian emosi. Jadi kayak terima aja perkataan seperti itu, karena pada dasarnya emang kenyataannya kalian seperti itu kan. Jadi guys, dibuat biasa aja. Kemudian kalian juga sering-sering atur nafas. Ini kayak agak gimana gitu sih, tapi ketika ada orang yang ngatain kayak gitu secara tidak langsung kan kadang ada beberapa dari kita yang tidak terima. Jadi kayak ambil nafas terus hembuskan gitu aja. Jadi itu juga bisa mengontrol emosi kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin dari kalian ada yang punya pengalaman seperti ini, ataupun ada yang pengen kalian share, kalian komen aja di bawah. Buat kalian di luar sana yang tidak punya resting bitch face, kita sama manusia saling menghargailah. Maksudnya ketika kalian tahu informasi seperti ini, kalian sebarkan, dan itu kan juga bisa jadi ilmu baru buat kalian. Jadi kita bisa untuk menghargai satu sama lain. Dan untuk yang punya resting bitch face di luar sana, kalian semangat, oke? Anggaplah ini semua biasa aja, karena sekali lagi you are not alone. Oke, bye bye.